Empat hal yang harus dimiliki oleh seorang hipnotis atau hipnoterapis. Halo sahabat Smart Hypnosis Center dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reski Daniel akan memberikan sebuah pembelajaran tentang hipnosis. Ini adalah sharing yang mungkin bisa menjadi hal yang membantu Anda belajar hipnosis jadi lebih baik. Berbicara tentang belajar menjadi seorang hipnotis, Anda harus tahu bahwa hipnotis profesional itu adalah sebuah profesi yang membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Ya, benar, diperlukan konsistensi dalam melatih kemampuan yang Anda peroleh. Baik kalau Anda mau belajar secara otodidak ya, melalui ebook, atau bisa lihat YouTube, atau beli buku, atau dengan cara yang lain, atau termasuk bagi Anda yang sudah belajar pelatihan hipnosis dan hipnoterapi, itu langsung ke trainingnya maupun sifatnya sertifikasi ataupun tidak. Nah, untuk kesempatan kali ini melalui audio ini saya ingin berbagi 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang hipnotis. Tentunya kita sepakat bahwa hal-hal yang Anda dengar saat ini itu tidak akan mengurungkan niat Anda untuk mengetahui hal-hal yang lainnya, karena ternyata masih banyak hal-hal yang lain yang harus Anda pelajari. Namun 4 hal ini adalah sangat penting dan ini merupakan berdasarkan pengalaman saya, experience saya sebagai seorang hipnoterapis. Yang pertama adalah pemahaman mengenai konsep hipnosis. Hal ini terlihat sepele namun berakibat fatal apabila seorang hipnotis memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai hipnosis itu sendiri. Masih banyak yang saya jumpai para pembelajar hipnosis yang mengaku menjadi seorang master hipnotis, tetapi kalau ditanya tentang hipnosis, ya dia belum terlalu memahami apa itu keadaan hipnosis, seorang subjek hipnosis itu sadar atau tidak nggak sih, atau dia juga masih belum bisa memberi gambaran tentang bagaimana proses hipnosis itu dari awal sampai akhir. Ini sangat penting sekali karena ketika kita melakukan hipnosis atau hipnoterapi pada orang lain, masyarakat atau subjek yang akan Anda hipnosis atau kita hipnosis itu harus mampu diberi gambaran tentang hal-hal yang berkait dengan hipnosis. Hal ini juga sangat penting terkait dengan hipnosis yang dianggap hal-hal yang berbau mistis ataupun persepsi-persepsi yang tidak benar. Dengan seorang hipnoterapis yang memiliki pemahaman yang baik, yang tepat ini, hal ini dapat membantu memperbaiki citra hipnosis di mata masyarakat. Dan ini sangat sering sekali saya alami ya. Ketika saya mencoba mempraktikkan hipnoterapi, mereka itu sudah memiliki persepsi yang buruk terlebih dahulu. Mereka menganggap ada jinnya, nanti ada ritualnya, ada mantranya, mereka nanti akan dibawa ke dunia lain, mereka nanti dianggap tidak sadar atau dikendalikan, atau jangan-jangan aib mereka kebongkar semua. Ya ini karena faktor nonton acara reality show ya. Jadi seorang hipnotis, ya hipnotis itu adalah orang yang bisa atau melakukan hipnosis ya, harus mampu memiliki konsep dan pemahaman yang benar dan tepat terhadap hipnosis. Karena itu Anda harus selalu learning and learning, artinya belajar dan terus belajar, baik melalui otodidak maupun training. Yang kedua adalah fleksibilitas. Apa ini maksud dengan fleksibilitas? Fleksibilitas adalah sebuah kemampuan seorang hipnotis untuk menyesuaikan diri dengan subjek hipnosis dan keadaan sekitarnya. Hal ini merupakan sebuah dasar yang harus dimiliki oleh seorang hipnotis ketika berhadapan dengan subjek hipnosis manapun. Bagi Anda para hipnoterapis pasti sudah menyadari bahwa tiap subjek itu beda-beda tipenya. Ada yang mudah dihipnosis, ada yang sedang, ada yang sulit gitu ya. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa ketika kita melakukan praktik hipnoterapi, kita jarang sekali menemukan 2 orang dengan kondisi yang sama persis. Meskipun sama-sama masalahnya, tetapi konteksnya pun pasti akan berbeda. Nah, hal ini akan berkaitan dengan cara kita bersikap serta teknik sugesti yang akan kita berikan. Suatu kali saat saya baru pertama kali mempelajari hipnosis,
saya dengan yakinnya bahwa orang tersebut adalah subjek dengan tingkat sugestivitas yang tinggi. Tingkat sugestivitas yang tinggi itu artinya orang tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menerima sugesti. Lalu memang benar ketika saya melakukan induksi cepat, lalu saya lakukan deepening, orang tersebut saya rasa sudah masuk trance. Lalu saya tadi deepeningnya saya menggunakan teknik eskalator. Ya, eskalator tuh dengan membayangkan si klien atau subjek itu berada di suatu tempat, ya, di mana dia di lantai 10, ada di sebuah eskalator yang sedang berjalan turun. Ya, itu akan memberikan trance yang lebih dalam. Ini salah satu teknik deepening. Lalu apa yang terjadi? Ternyata subjek langsung bangun secara tiba-tiba, dan dia bangun tuh sangat takut sekali. Saya penasaran lalu bertanya apa yang terjadi. Ternyata jawabannya adalah yang bersangkutan memiliki trauma pernah jatuh dari eskalator. Sehingga ketika saya memberikan sebuah gambaran untuk yang bersangkutan berada di eskalator, itu membuat si klien itu mengalami kembali kejadian tersebut, atau dalam keadaan, atau istilahnya hipnosis itu adalah yang bersangkutan dalam keadaan revivifikasi, revival, bangkit kembali, hadir kembali. Oleh karena itu kita jangan terlalu kaku dengan satu teknik aja, ya, tadi contohnya deepening. Anda bisa fleksibel, menyesuaikan dengan tipe-tipe subjek. Anda juga harus tahu profilingnya, apakah dia kira-kira dengan deepening yang akan Anda gunakan cocok nggak dengan dia. Pernah juga saat saya menterapi seorang klien, saya awalnya melakukan induksi progresif dan deepening, tapi belum juga mencapai trance yang saya perlukan. Lalu saat kemudian saya minta klien tersebut membuka matanya dan menanyakan kendalanya. Kendalanya dia merasa tidak nyaman jika menutup mata dengan keadaan lampu yang menyala terang. Saya tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Lalu saya redupkan lampu di ruangan klinik dengan kondisi yang membuat klien nyaman, dan ajaibnya klien langsung masuk ke dalam kondisi deep trance dengan waktu yang sangat cepat. Jadi semakin jelas bahwa kemampuan untuk menjadi lebih fleksibel akan membuat Anda menjadi seorang hipnotis yang handal. Ya. Jadi ketika Anda memahami hal ini, Anda harus paham ketika satu subjek dengan subjek yang lain berbeda, maka Anda lah yang harus menyesuaikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh si klien, sebagaimana yang cocok dengan situasi dan kondisi yang diharapkan klien. Lalu yang ketiga, kreativitas. Tahukah Anda bahwa pertunjukan hipnosis yang sering ditampilkan di televisi itu adalah kemampuan hipnosis yang sangat sederhana, dan saya bisa mengatakan itu bisa dipelajari dalam waktu singkat. Bahkan dalam hari pertama pelatihan yang saya laksanakan, peserta ini sudah diajarkan, dan ini kompetensi yang saya bilang sebelum belajar hipnoterapi ini harus dipelajari. Tetapi perhatikan, tidak semua orang mampu seperti mereka. Kenapa? Karena jawabannya satu, kreativitas. Ya, benar sekali. Untuk melakukan pertunjukan hipnosis, orang tuh harus memiliki kreativitas yang sangat luar biasa sekali. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif yang artinya kemampuan daya cipta. Kemampuan daya cipta termasuk dalamnya adalah kemampuan untuk menciptakan pertunjukan atau rutin atau
Nah, ini menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah hipnosis, khususnya hipnoterapi, akan semakin tinggi apabila seorang hipnotis mampu melihat permasalahan dari map klien atau dari sudut pandangnya klien, dan bagaimana kita bisa menggali agar bisa menemukan teritori sebenarnya atau kondisi atau hal yang benar seperti realitanya. Untuk mudahnya seperti ini, bayangkan Anda pergi ke kota Medan itu dengan peta tahun 90. Hal yang pertama ingin Anda lakukan, Anda ingin pergi ke kebun binatang di kota Medan. Ternyata di dalam peta Medan tahun 90, kebun binatang itu terletak di Jalan Brigjen K. Tamso. Oke. Nah, lalu Anda bersikeras bahwa kebun binatang tersebut berada di Brigjen K. Tamso berdasarkan map yang Anda miliki. Padahal kenyataannya di tahun ini, tahun ini 2017, saat Anda datang ke kota Medan, itu kebun binatang itu bukan lagi di Brigjen K. Tamso, tetapi sudah berpindah ke Simalingkar, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa yang dikatakan map itu adalah cara pandang dia bahwa yang namanya kebun binatang itu adalah di Brigjen K. Tamso, sedangkan teritorinya adalah Brigjen K. Tamso itu sebenarnya ada kebun binatang yang enggak. Kalau seandainya di teritori yang sebenarnya adalah Brigjen K. Tamso itu tidak ada kebun binatangnya sama sekali karena sudah pindah. Tetapi karena map kita mengatakan ada di situ, kita seolah mengatakan memang di situ yang benar. Bisa dikatakan bahwa map itu tidak akan pernah sama dengan teritori. Anda harus pastikan bahwa ternyata ada perbedaan. Hal ini terjadi karena ada pengurangan informasi, Anda bisa perbedaan informasi, makna Anda berubah, dan mungkin ada penyamaan karena ada pembatasan informasi yang ada. Jadi kalau Anda ingin sampai ke kebun binatang, Anda gunakanlah map di tahun 2017. Dan itu belum tentu juga pasti akan sama persis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau di map Anda akan melihat bahwa kebun binatang mungkin kecil sekali, ya. Tetapi ketika Anda datang, wow, besar sekali. Ya, tentu saja, karena map tidak akan pernah bisa menggambarkan besarannya yang sama persis dengan teritorinya. Nah, jadi ini akan berbeda ketika Anda seorang hipnoterapis menghadapi seorang klien dengan klien yang punya mapnya sendiri. Ternyata hipnoterapis juga punya mapnya sendiri. Anda bisa pahami bahwa map dengan teritori saja berbeda, map orang yang pertama dengan map orang yang berbeda juga berbeda. Kalau orang tersebut, hipnoterapis, bersikeras bahwa mapnya si hipnotis itu yang benar, sedangkan mapnya si klien itu salah, Anda akan perhatikan bahwa akan terjadi ketidaksepahaman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si klien itu sudah nggak trust lagi kepada hipnoterapis. Jadi sangat penting sekali untuk mendapatkan kesepahaman tentang map ini, kesepahaman tentang bagaimana map yang kita miliki si hipnotis atau hipnoterapis dengan si klien terhadap teritorinya. Jadi kita akan bisa melihat dengan adanya keselarasan ini, kesamaan ini, maka kita akan memudahkan untuk melakukan terapi, sehingga kita bisa mengetahui teritori yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, jadi ketika Anda memahami ini, Anda akan bisa menjadi seorang hipnoterapis yang handal. Yang pertama adalah Anda harus memiliki, betul sekali, konsep hipnosis yang baik. Anda harus pelajari, terus belajar, terus berlatih. Yang kedua, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Anda harus bisa memahami setiap subjek itu berbeda dengan subjek yang lain. Anda harus cepat beradaptasi. Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan si subjek tersebut. Yang ketiga adalah kreativitas. Sebagai seorang hipnoterapis dituntut kreativitas yang sangat tinggi dalam pemilihan bahasa, dalam merancang strategi, dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Anda harus menggunakan kreativitas yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah rasa egois. Anda harus pastikan bahwa Anda sebagai seorang hipnoterapis jangan pernah memaksakan map Anda yang paling benar terhadap mapnya si klien.
harus bisa saling selaras, saling memahami, dan coba kita sama-sama runut bagaimana teritori yang sebenarnya, sehingga Anda sebagai hipnoterapis akan dipercaya oleh klien. Kalau Anda sudah dipercaya, maka saran Anda pun akan diterima oleh si klien. Tetapi 4 hal tersebut itu bukan satu-satunya yang harus Anda pahami. Anda harus tetap mempelajari banyak hal yang lain, banyak pengetahuan yang lain, banyak tips-tips yang lain yang harus Anda pelajari tentang bagaimana menjadi seorang hipnotis dan hipnoterapis yang handal. Semoga bermanfaat sharing saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat luar biasa.